Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang para sahabat data, teman-teman operator sekolah, teman-teman admin Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Provinsi maupun admin LPMP dan para penggiat data. Halo sahabat data, begitu ya ucapan salam kita dan tagline kita yang sekarang yaitu Satu Data Pendidikan Indonesia. Selamat datang kembali di channel YouTube Bahas Dapodik ya di Direktorat Jenderal PAUD Dasmen Kemdikbud, disiarkan langsung dari studio lantai 5 Gedung E Senayan di Jakarta. Ya, sebelum kita mulai kami mohon maaf terlebih dahulu karena sekiranya jadwal yang kita agendakan adalah jam 10 pagi tadi, cuman karena faktor cuaca begitu ya, banjir di beberapa titik wilayah Jakarta sehingga kita pending menjadi jam 1 siang hari ini. Dan mudah-mudahan informasi yang akan kami sampaikan di live streaming ini punya banyak manfaat buat teman-teman operator sekolah khususnya. Dan sebelum kita masuk, telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber yang sangat kompeten. Ya, mungkin di sebelah kiri saya, ya teman-teman sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Hasan Choiri Mahfud dari tim pengembang aplikasi Dapodik Dasmen. Kemudian di samping sebelah kiri yang di ujung sana ya Mas Ismail Yusuf, namanya mirip-mirip sama saya. Ismail dari Pusdatin, ya Pusat Data dan Teknologi Informasi gitu Mas ya. Dulunya apa itu PDSP, ya sekarang melebur menjadi Pusdatin bersama dengan Pustekom. Baik, pada kesempatan hari ini mungkin kita bahasanya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu membahas terkait dengan aplikasi Dapodik Dasmen yang versi terbaru, yaitu versi 2020B di periode semester 2 tahun ajaran 2019-2020 semester 2. Dan mungkin kita jelaskan dulu, nanti akan disampaikan Mas Hasan terkait dengan changelognya atau log perubahan-perubahan apa saja yang terjadi di versi yang baru. Nanti 10 menit yang kedua akan disampaikan oleh Mas Ismail terkait dengan prosedur atau teknis lainnya terkait dengan PDUN, verbal PD, dan apa terkait masalah nikah begitu Pak ya. Ya. Nanti itu sesi yang kedua. Setelah itu juga hadir di belakang kami ini banyak kru-kru gitu ya, ada mainan lighting, ada make up gitu ya. Ada juru kamera dan juga ada Mas Doni, para helpdesk kami sudah merangkum beberapa pertanyaan sebelum live streaming ini dimulai. Jadi nanti sesi ketiga akan dibahas masalah pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali muncul walaupun sudah pernah kami jawab dan balas, tapi ya beda orang, beda pertanyaan lagi begitu ya. Baik, teman-teman sekalian, tidak mengulur-ngulur waktu lagi, kita akan masuk sesi pertama yang akan disampaikan oleh Mas Hasan Choiri Mahfud terkait dengan aplikasi Dapodik Dasmen yang dimana 1 minggu kemarin kita sudah rilis gitu ya. Waktu dan tempat Mas Hasan kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Selamat siang sahabat data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke channel Bahas Dapodik ya. Sekian lama sudah vakum ya. Terakhir versi sebelumnya. Sekarang kita coba mulai membahas terkait dengan apa sih yang baru dan apa saja perubahan yang ada di versi 2020B di semester genap ini. Nah oke, ini sedikit kita langsung untuk menyerah waktu. Ini sedikit ada paparan ya. Mungkin teman-teman sahabat data bisa memperhatikan. Terakhir versi bisa dimulai. Nah oke. Di sini saya sedikit akan menyampaikan terkait dengan changelog atau perubahan yang ada di versi 2020B. Untuk yang pertama, oke, sebelumnya. Nah, sebelumnya. Baik. Nah, ini perkenalkan logo Dapodik kita ya. Kita sekarang Dapodik sudah punya logo sendiri. Kalau misalnya teman-teman kemarin ikut sayembara di tahun 2019, nah itu ya mungkin belum beruntung kalau misalnya memang belum digunakan. Tapi ini sesuai dengan kesepakatan dengan
juri-juri. Nah, ini insya Allah untuk logo Dapodik ke depannya akan digunakan yang ada di depan dengan logonya Satu Data Pendidikan Indonesia. Kemudian next. Nah, di sini untuk changelog atau perubahan yang ada di versi 2020 ini ada 14 ya, ada 14 perubahan yang mana itu terbagi menjadi 7 pembaruan dan 7 perbaikan. Nah, pembaruan ini adalah fitur atau hal yang baru di versi sekarang ini yang di versi sebelumnya belum ada atau tidak ada. Kemudian untuk perbaikan ini adalah yang memperbaiki yang sudah ada di versi sebelumnya. Oke, sebelum itu kita coba ya, kita rinci apa saja sih yang baru di versi sekarang. Nah, untuk yang pertama pembaruannya adalah penambahan data pelengkap pada formulir sekolah terkait pemungutan iuran kepada orang tua siswa. Nah, ini kalau misalnya teman-teman sahabat data ini membuka menu sekolah, kemudian di situ nanti ada penambahan baru data pelengkap. Nah, di situ untuk isiannya ya tadi ya, apakah sekolah memungut iuran kepada orang tua siswa. Nah, itu ada 3 opsi nanti. Yang pertama adalah opsi ya secara tahunan, yang opsi kedua adalah ya secara bulanan, dan yang ketiga adalah tidak. Maksudnya tidak ini tidak memungut tidak memungut iuran kepada orang tua siswa. Nah, kalau misalnya teman-teman atau sekolah tersebut memungut iuran ya baik bulanan atau tahunan, nah itu kita ada isian berikutnya yaitu mencantumkan nominal persiswanya. Nominal persiswanya berapa rupiah yang dipungut per siswa. Kalau misalnya tidak ya sudah untuk nominalnya dikosongkan karena memang sudah dikunci, tidak bisa diisi. Nah, untuk yang selanjutnya nomor 2 ini adalah penambahan lembar konfirmasi sebelum melakukan sinkronisasi. Nah, ini kalau misalnya teman-teman sudah menggunakan versi 22B, ini nomor 2 ini berkaitan dengan nomor 8, yaitu perbaikan perubahan alur proses sinkronisasi. Yang berhak melakukan proses sinkronisasi adalah peran kepala sekolah, bukan lagi peran operator sekolah. Nah, jadi di versi sekarang itu untuk intinya adalah untuk yang bisa melakukan proses sinkronisasi itu adalah peran kepala sekolah. Nah, sebelum melakukan sinkronisasi, kepala sekolah harus mengkonfirmasi atau menyetujui semua data-data yang diinput oleh operator sekolah. Nah, yang ditampilkan hanya data agregat. Contohnya misalnya jumlah jumlah guru induk yang ada di sekolah teman-teman. Kemudian jumlah tendik induk, kemudian jumlah guru induk yang ber-PNS, jumlah tendik induk yang ber-PNS dan seterusnya. Nah, itu meskipun misalnya ada datanya kosong, misalnya jumlah GTI-nya 0, itu tetap harus dikonfirmasi. Itu membuktikan bahwa kepala sekolah benar-benar tahu bahwa memang sekolah tersebut tidak ada atau ada berapa guru yang ada di sekolah tersebut. Nah, jadi semua yang ditampilkan di lembar konfirmasi itu harus diceklis oleh kepala sekolah. Kemudian Kemudian baru next bisa lanjut ke step berikutnya yaitu konfirmasi integritas ya. Ya saya kepala sekolah bla bla mengatasnamakan sekolah ini, yang dikirimkan datanya valid lah, intinya seperti itu, baru bisa melakukan proses sinkronisasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah pembaruan penambahan fitur tukar pengguna bagi operator sekolah. Ini juga baru ya di versi sekarang. Ini sebenarnya fitur untuk mempermudah kerjaan operator sekolah, yang mana ketika ingin update data individual guru, nah itu operator sekolah bisa langsung menggunakan fitur ini, yaitu tukar pengguna. Nah, tukar pengguna ini bisa dilakukan untuk peran GTK maupun peran PD atau peserta didik ya. Jadi silakan teman-teman menggunakan fitur ini. Nah, kemudian tadi penambahan logo baru Dapodik sudah di awal. Kemudian penambahan tombol salin email dari identitas GTK ketika melakukan penambahan atau perubahan akun GTK. Nah, juga mempermudah operator sekolah untuk menyalin username dari email GTK. Jadi kan misalnya ada masalah, ini email dan username GTK saya tidak sama. Nah, ini bagaimana cara menyamakannya? Nah, bisa menggunakan fitur ini.
Kemudian yang keenam adalah pembaruan referensi atau penambahan referensi jenis sertifikasi ya, yaitu untuk sertifikasi industri. Nah, ini khusus untuk teman-teman SMK biasanya ya, teman-teman SMK. Nah, berhubung sana SMK sudah sudah pindah ya ke Direktorat Vokasi. Nah, kemudian yang ketujuh adalah penambahan referensi jenis diklat pelatihan industri. Ini juga sama ya untuk teman-teman SMK. Nah, yang ke-8 tadi juga sudah jelaskan sedikit, yaitu untuk yang berhak melakukan sinkronisasi adalah kepala sekolah. Kemudian 9 adalah perubahan alur bisnis proses penginputan buku. Nah, ini juga untuk penginputan buku ini UX-nya atau user experience-nya kita rubah. Kita rubah agar operator sekolah bisa mudah cara menginputkan buku. Jadi kan sekarang itu tampilannya atas bawah ya, master detail. Nah, itu master itu adalah yang di atas, tampilan atas itu adalah semua buku-buku, semua referensi buku yang terbit atau yang ada dari pusat perbukuan. Pusat perbukuan itu untuk sementara kita baru menambahkan buku teks pelajaran dan buku non teks pelajaran. Selain itu belum ada. Nah, untuk yang versi sekarang untuk penginputan buku itu operator sekolah tinggal cari nama penerbitnya atau nama judulnya, kemudian klaim bahwa buku ini sudah dimiliki. Ketika sudah dimiliki, kemudian input untuk mata pelajaran apa baru simpan. Baru ditanya berapa eksemplar buku tersebut yang ada di sekolah teman-teman semua. Nah, kemudian kalau udah sampai situ ya sudah tinggal simpan, sudah beres untuk penginputan buku. Nah, ketika sudah diinputkan, maka buku yang ada tadi di referensi itu akan hilang, otomatis akan pindah ke tampilan yang ada di bawah, yaitu daftar buku yang ada di sekolah di sekolah teman-teman semua. Nah, kemudian selanjutnya adalah perbaikan penanganan validasi lokal. Nah, ini juga sama termasuk dengan perubahan NIK. Nah, kemudian perbaikan data rekening BOS sekarang tidak bisa diisi lagi di aplikasi, semua harus melalui laman portal BOS yaitu bos.kemdikbud.id. Kemudian penambahan keterangan tutup atap yang ada pada kondisi bangunan yaitu tidak memiliki atap. Kemudian perubahan atribut NUKS nomor urut kepala sekolah pada GTK menjadi nomor registrasi STTP yaitu surat tanda tamat pelatihan dan P-nya surat tanda tamat. Oh ya, siap. Oke, kemudian selanjutnya penguncian atribut NIK pada formulir peserta didik sudah tadi PD dan GTK. Nah, ini mungkin dari 14 changelog ini mungkin yang paling besar adalah di perubahan bisnis proses sinkronisasi, yaitu sekarang ke kepala sekolah. Nah, mungkin itu ya changelog yang ada di versi sekarang. Kemudian sekarang kan sudah versi 2020B PET 1. Nah, itu untuk PET 1 ini perubahannya hanya ada di perubahan validasi NIK untuk peserta didik tingkat akhir yang tadinya adalah invalid. Nah, ini kita rubah menjadi warning karena sekolah tidak bisa ngapa-ngapain kalau sudah mentok di validasi tersebut. Mau rubah NIK PD-nya tidak bisa, tapi kena validasi invalid untuk PD tersebut. Nah, kemudian kita buka di PET 1 ini. Mungkin itu sedikit perubahan yang ada di versi 2020B ini ya. Nah, untuk semua pertanyaan nanti silahkan di komen saja, nanti kita bahas satu-satu. Sekian dari saya, mohon maaf kalau misalnya banyak perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Mas Hasan. Teman-teman sekalian, tadi berupa penjelasan yang cukup padat begitu ya, cukup padat terkait dengan perubahan-perubahan aplikasi Dapodik Dasmen versi 2020. Memang tidak banyak dan agar teman-teman operator sekolah khususnya di masing-masing wilayahnya ini tidak mengalami kesulitan secara teknis gitu. Yang intinya adalah bagaimana data yang dibutuhkan baik untuk kementerian, daerah maupun sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Jadi kita sangat meminimalisir perubahan-perubahan yang tidak diperlukan, begitu ya. Kemudian kita masuk sesi kedua. Oh ya, sambil jalan nanti teman-teman kami grup yang ada
tim kami yang di belakang layar itu sedang merekap pertanyaan-pertanyaan sepanjang live streaming ini dilakukan. Jadi silakan tanyakan, sampaikan pertanyaan-pertanyaan terbaik yang memang terjadi di lapangan, nanti akan direkap oleh teman-teman kami ya untuk kita siapkan jawaban pas sesi ketiga. Baik, silakan nanti dari mana itu? Waduh, Timika Papua hadir, kemudian dari Pacitan hadir, Lamongan, Cianjur. Halo, selamat datang semuanya ya, selamat mengikuti Bintek secara online ini. Halo sahabat data, salam satu data pendidikan Indonesia, begitu ya kira-kira ya. Siang hari ini biar tidak ngantuk begitu ya, biar tidak ngantuk silakan kita udah siapkan kopi ya teman-teman yang lagi nonton bareng tadi provinsi mana tadi Lampung katanya confirm kita lagi mengadakan Bintek sekaligus nobar gitu ya nonton bareng. Ya pada prinsipnya adalah bagaimana kami bisa memberikan troubleshooting sehingga teman-teman sekolah yang operator sekolah yang menginputkan data bisa dengan mudah untuk mengoperasikannya. Ya silakan sambil berjalan disampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terbaik, yang pertanyaan berulang tidak akan kami rekap lagi begitu ya. Baik, kita masuk sesi kedua yang akan disampaikan oleh Mas Ismail Yusuf dari Pusat Data dan Teknologi Informasi atau Pusdatin terkait dengan PDUN, kemudian Verval PD, NIK dan seterusnya. Pada Mas Ismail, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang ya. Halo sahabat data, Satu Data Pendidikan Indonesia. Ya, perkenalkan nama saya Ismail Yusuf. Saya di Pusdatin, jadi mungkin kalau rekan-rekan biasa mengakses ke Verval, terus aplikasi-aplikasi Verval PD, PTK, Verval SP, itu adalah output-output yang dikeluarkan oleh PDSPK waktu itu, sekarang menjadi Pusdatin, dan juga ada output-output berkaitan dengan statistik dan pendayagunaan data. Cuma di sesi ini mungkin saya tentunya akan membahas mengenai proses Verval, apa kaitannya nanti dari Verval yang sekarang ini, perubahannya seperti apa, itu nanti akan sedikit, paling tidak nanti akan saya jelaskan alasannya kenapa. Oke, langsung saja. Pertama, sekarang mungkin kalau rekan-rekan semua mengakses ke Verval PD sudah melihat perubahan ya, ada perubahan-perubahan yang ditampilkan di sana. Terutama kami di PDSPK waktu itu, sekarang Pusdatin, itu mulai mengintegrasikan seluruh data peserta didik, baik yang ada di EMIS, Kemenak, Pendis ya, dari Bimas juga, Bimas Kristen, Katolik, Hindu, itu semua sudah kita integrasikan. Artinya seluruh data peserta didik ini terkumpul dalam satu tempat, yaitu di Pusdatin Kemdikbud. Nah, yang menjadi pertanyaan ini maksudnya yang menjadi alasannya adalah ini karena arahan dari BPK untuk mengintegrasikan data peserta didik menjadi unik dan tunggal. Ya, menjadi unik dan tunggal. Artinya peserta didik ini tidak tercatat di dua tempat, ya. Dan peserta didik ini hanya memiliki satu NSN yang unik dan tunggal, gitu ya. Nah, makanya ketika sekarang mengakses ke Verval PD, pasti langsung ditemui jika NSN terdeteksi ganda di banyak sekolah, ataupun satu siswa tercatat di dua sekolah, ini yang akan menjadi masalah. Itu sebenarnya alasan kenapa kita melakukan proses seperti itu. Nah, dampaknya ini ketika akses ke PDUN ataupun untuk siswa-siswa tingkat akhir yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, NSN-nya menjadi bermasalah ketika NSN tersebut tercatat ganda. Contoh, waktu pertama kali kita keluarkan ya versi Verval PD yang baru ini, itu banyak sekali yang terdeteksi peserta didik ataupun NSN terdeteksi ganda. Solusinya ya ini harus dikeluarkan. Ya, peserta didiknya kalau tercatat di dua sekolah berarti salah satu siswa ini harus dikeluarkan, karena nggak mungkin kalau siswa ini tercatat atau sekolah di dua tempat, gitu ya. Makanya ini salah satunya harus dikeluarkan, kecuali mungkin kalau dia satu sekolahnya dan juga tercatat di PKBM atau di kursus, dan PKBM pun yang PKBM kursus gitu ya. Nah, ini masih tidak akan masuk ke dalam menu residu yang ada di Verval PD. Karena tadi saya ulangi lagi untuk prosesnya, ya ini solusinya memang harus dikeluarkan dari sekolahnya, salah satu sekolahnya.
Itu untuk proses Verval PD. Dan berikutnya ini saya sedikit jelaskan juga mengenai integrasi dengan Kemenak atau Pendis. Ini mungkin ada teman-teman juga dari operator madrasah. Ya, ini kita dari per tahun ini sebetulnya ini sudah versi integrasi yang kedua atau ketiga. Saya kurang gitu lupa lah versi keberapa. Tapi intinya sekarang ini udah langsung integrasi online. Jadi data-data yang diinputkan dari EMIS akan langsung masuk ke PDSPK. Artinya langsung ini adalah melalui by system dari server ke server. Cuma permasalahannya memang ada proses rekap terlebih dahulu yang dilakukan oleh pengelola EMIS pusat. Ya. Ketika data itu sudah siap untuk dikirimkan, ini dari baru datanya akan masuk ke PDSPK atau ke Pusdatin, maaf, ke Pusdatin sekarang ya. Masuk ke Pusdatin dan nanti akan disajikan di Verval PD untuk proses penerbitan NISN ataupun proses perubahan-perubahan identitas master. Oke, berikutnya saya akan sedikit jelaskan mengenai proses penerbitan NISN ataupun proses Verval. Jadi ini menjadi titik kunci dari Verval PD karena outputnya adalah nanti data unik dan tunggal yang dinyatakan dengan NISN yang unik. NISN tidak tercatat atau tidak dimiliki oleh 2 orang siswa. Intinya adalah kita akan mencocokkan data hasil inputan Dapodik ataupun EMIS ke dalam arsip. Kami di pusat data memiliki arsip peserta didik. Segitu banyaknya arsip peserta didik, setiap kali data masuk dari Dapodik, dari EMIS, itu akan selalu kami bandingkan. Baik dari nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan sekarang mulai masuk ke NIK, itu akan kita bandingkan ke arsip. Jika data itu cocok, ketemu, sama persis, maka NISN ini nanti akan dianggap valid. Nah, yang jadi permasalahan saat ini adalah kalau penulisannya itu tidak sama persis dengan yang diarsip. Contoh kalau misal tarik data ini aman, karena data yang hasil inputan dari tingkat sebelumnya atau dari sekolah sebelumnya pasti akan ditarik seluruhnya. Cuma kalau misal melakukan entry ulang, di mana ini sangat memungkinkan penulisannya tidak sama persis dengan apa yang ada di arsip. Contoh paling mudah kalau kita tampilkan adalah, kita contohkan gitu, yang penulisan namanya Muhammad. Ini kombinasinya banyak. Ada yang nulisnya Muhammad double M, ada yang nulisnya Muhammad M-nya 1, ada yang nulisnya Moh, ada yang nulisnya M. Banyak, ini kasusnya. Nah, sedangkan apa yang diinputkan oleh teman-teman operator di Dapodik maupun di EMIS, itu akan kita bandingkan lagi ke arsip. Sebetulnya ada nggak data ini? Kalau misalnya ini nggak ada, ataupun sebetulnya ada tapi beda penulisan, nah ini akan sistem paling tidak ini mendeteksi ini tidak sama terlebih dahulu. Gitu ya, tidak sama terlebih dahulu. Nah makanya nanti sangat mungkin kalau proses penerbitan NISN ini ketika datanya itu tidak sama persis, ini nanti bisa NISN ini bisa terbit baru. Maka nanti harus ada proses verval ulang gitu ya, atau melakukan klaim NISN bahwa siswa ini sebetulnya sudah memiliki NISN di tingkat sebelumnya. Nah, karena ini memang agak sulit ketika kita mendeteksi penulisan nama karena rentan ya, sangat berpotensi penulisan itu typo gitu. Karena kita sekarang langsung integrasikan data yang ada di Dapodik dengan Dukcapil, terutama NIK, karena NIK sekarang sudah mandatori. Hasil inputan NIK itu nanti akan kita kirim ke Dukcapil. Betul nggak NIK ini tercatat di Dukcapil? Lalu kalau misalnya tercatat akan kita bandingkan namanya, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, ibu kandung, atau atribut-atribut yang ada di Verval PD atau di atribut master, itu akan kita bandingkan. Kalau sama ketemu di Dukcapil, artinya NIK yang diinputkan ini valid. Nah untuk itu, lanjut ya, mohon maaf tadi ada kendala teknis, jadi memang ada koneksi yang terputus gitu. Tadi sampai mana ya? Dari Oke, integrasi ya. Kita sudah mulai integrasi juga dengan DTKS di Kemensos. Jadi nanti makin banyak artinya dari hasil pendataan yang ada di Dapodik ini kita integrasikan. Tujuannya memang apa? Karena memang ada arahan dari Perpres tentang satu data gitu. Sebetulnya masih banyak yang akan kita bisa bahas. Terutama nanti untuk ada juga bahasan tentang akreditasi, mungkin ini sekaligus saya sampaikan, terutama untuk peserta didik yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi sudah lulus gitu. Nah kami sudah menyediakan juga fitur untuk verval lulusan,
Jadi peserta didik ini bisa melakukan proses verifikasi dan validasi datanya secara mandiri. Jadi tidak harus melalui dinas ataupun operator sekolah, peserta didik bisa mengecek datanya di NSN data. Jika ditemukan data-data yang tidak sesuai dari penulisan nama, penulisan ibu kandung, ataupun bahkan dari tanggal lahir dan jenis kelamin, bisa melakukan perbaikan data secara mandiri. Silahkan akses ke halaman nsn.data, nanti di sana ada menu untuk verifikasi dan validasi data peserta didik lulusan ya secara mandiri. Nanti yang diminta adalah form, diisikan formnya, lalu ada ijazahnya yang dilampirkan. Selain itu ada juga untuk lulusan dari sekolah luar negeri. Ya, dari sekolah luar negeri ini sama sebetulnya, ada linknya ada di sana juga. Cuma nanti yang dilampirkan itu adalah SK penyetaraan. Ya, SK penyetaraannya. Lalu sebenarnya cukup itu sih. Nanti informasi-informasi detailnya ada di form yang ada di pengajuan tersebut. Kurang lebih seperti itu, Mas Yusuf, Mas Hasan. Nanti mungkin bisa kita bahas di sesi tanya jawab ya, karena sebenarnya tadi udah cukup banyak nih pertanyaan-pertanyaan juga berkaitan dengan Dapodik dan Verval gitu. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Ismail dari Pusdatin. Tadi penjelasan yang cukup jelas terkait dengan Verval PD, NIK dan seterusnya yang menjadi banyak pertanyaan di daerah. Nah, barangkali teman-teman sekalian ya dimanapun berada, kita akan lanjutkan masuk ke sesi yang ketiga, yaitu biar interaktif begitu ya. Kita menggali masalah-masalah apa saja yang ada di lapangan, sekaligus kita memberikan solusi dan pemecahannya. Kita masuk ke sesi ketiga, yaitu tanya jawab. Teman saya, samping kanan saya ini namanya Mas Doni dari tim Helpdesk Dapodik Dasmen akan tadi sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan yang yang ada di kolom komentar, dan barangkali nanti berikan penjelasannya sekaligus bisa dipraktekkan, barangkali begitu ya. Kalau misalkan nanti waktunya tidak cukup, kita akan sambung di sesi selanjutnya gitu ya. Baik, untuk yang sesi ketiga, Mas Doni, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih atas sambutannya, Mas Yusuf. Halo, sahabat data. Perkenalkan, mungkin ada beberapa orang yang sudah mengenal, ada juga yang belum mengenal para CS yang di belakang layar ini. Mungkin perkenalkan dulu, nama saya Doni Mardiansa. Ada 6 lagi tim CS kita yang ada juga di belakang. Oke, mungkin nanti ada giliran sendiri-sendiri untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Nah, dari awal mulai kita tadi bincang-bincang dan paparan segalanya, kita sudah merangkum beberapa pertanyaan terkait tentang aplikasi Dapodik. Oke, mungkin kita langsung saja kepada pertanyaan pertama. Di sini ada pertanyaan dari beberapa operator ataupun dari guru. Tolong dibukakan kolom NIK. Nah, sebetulnya ini kolom NIK sudah dibukakan itu menggunakan aplikasi Dapodik Patch 2020B Patch 1. Nah, jadi kalau ada Bapak Ibu yang belum pernah buka sama sekali website Dapo, B 2020B Patch 1. Nah, jadi kalau ada Bapak Ibu yang belum pernah buka sama sekali website Dapo, dia mengharuskan menghapus data turunan 2018. Nah, ini ada 2 kasus. Ya. Nah, karena kalau misalkan pada ruangan tersebut
itu ada yang namanya hapus pembukuan. Nah, hapus pembukuan ini disebabkan karena adanya data histori dari semester-semester sebelumnya. Ya. Jadi hapus pembukuan ini memang diharuskan ada karena ini adalah data historinya, ya. Kemudian untuk caranya itu adalah untuk yang memang sudah atau salah penginputan ruangan, sebetulnya itu bisa langsung dihapus saat itu juga di aplikasi Dapodik. Ya. Nah, tapi ini untuk cara yang kedua. Nah, cara yang kedua mungkin Bapak Ibu yang memang ada di depan laptop atau saat ini sedang buka aplikasi Dapodik, ya. Ini bisa Bapak Ibu praktekkan. Ya. Mungkin ini hanya tips saja atau trikinya saja ya seputar tentang masalah penghapusan ruangan tersebut. Yang pertama itu adalah Bapak Ibu bisa membuat bangunan sementara. Ya. Jadi contohnya di sekolah Bapak Ibu itu sudah ada bangunan yang sudah terinput sekarang. Nah, kemudian yang satunya lagi Bapak Ibu buat data bangunan yang baru. Ya, itu ada di menu Sarpras, itu di bangunan. Nah, di kolom atau di menu bangunan Bapak Ibu tinggal buat bangunan baru. Oke, setelah bangunan tersebut sudah dibuat, ya, silakan beri nama bebas, silakan, ya. Namanya sesuaikan dengan keinginannya Bapak Ibu masing-masing, ya. Nah, setelah bangunan itu sudah dibuat, kemudian yang kedua itu adalah pindahkan ruangan ke dalam bangunan yang baru dibuat. Contohnya gimana? Nah, pindahkan bangunan itu ada yang pertama itu adalah pertama pilih ruangan, kemudian pilih ruangan yang akan dihapus. Oke, pilih hapus, kemudian pilih ubah. Nah, di situ ada letak bangunan. Jadi di situ adalah ruangan A di bangunan apa? Ruangan B di bangunan apa? Nah, silakan pada jenis bangunan tersebut dipindahkan ke bangunan yang baru saja kita buat. Nah, setelah kita buat bangunan tersebut, setelah kita pindahkan ruangan ke bangunan yang sudah dibuat, nah, sampai situ ada step yang terakhir yaitu adalah Bapak Ibu balik lagi ke menu bangunan. Nah, ke menu bangunan itu baru Bapak Ibu bisa hapus buku. Ya. Nah, cara ini itu adalah cara yang paling fleksibel, yang paling efektif. Ya, kenapa? Karena pada saat kita menghapus, ini tidak harus menghapus data turunannya satu persatu. Anggota rombonnya dihapus, kemudian bukunya dihapus, kemudian alat dan sebagainya itu dihapus, tidak usah. Jadi menggunakan cara seperti ini itu adalah secara otomatis akan menghapus data secara gelondongan. Jadi satu ruangan beserta aset-aset yang ada di dalamnya itu otomatis terhapus. Itu ya. Nah, selengkapnya sebetulnya kita sudah ada sebetulnya jawaban ini sudah ada di FAQ. Ya, sudah ada di FAQ. Jadi kita sudah sertakan di FAQ, silakan kalau misalkan ada Bapak Ibu yang terlewat, ya, yang baru hadir atau baru bergabung tapi terlewat tentang masalah ini, silakan nanti dibuka di FAQ-nya, di situ dibaca ulang, kemudian sambil dipraktekkan untuk masalah penghapusan ruangan. Tentang masalah ini, silakan nanti dibuka di FAQ-nya, di situ dibaca ulang, kemudian sambil dipraktekkan untuk masalah penghapusan ruangan tersebut. Kemudian tidak bisa narik siswa dari sekolah sendiri. Oke. Nah, di sini ada beberapa masalah di semester yang lalu itu adalah, oh mas, saya ini ada salah masukkan siswa ke dalam rombel si A. Nah, di aplikasi Dapodik semester lalu itu tidak bisa Bapak Ibu memindahkan secara sembarang.
Jadi wajib hukumnya itu dilaporkan ke dinas dan oleh dinas untuk dipindahkan ke rombel yang sebetulnya. Nah, ini pun sama berlaku di semester yang saat ini, ya. Jadi triki yang sekarang ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi kalau misalkan dulu itu adalah Bapak Ibu mutasikan siswa, kemudian sinkron aplikasi Dapodik, kemudian narik siswa dari sekolah sendiri, itu bisa dilakukan, itu semester lalu. Nah, untuk semester ini itu tidak bisa lagi dilakukan seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu wajib lapor ke dinas kabupaten kota atau provinsi untuk memindahkan siswa ke dalam rombel yang sesungguhnya. Oke. Kemudian ada beberapa pertanyaan lain tentang tadi ada akreditasi. Kemudian ada juga tentang masalah di sini, kenapa sih kepala sekolah kok pindah ke Tendik? Nah, di situ jawabannya itu sudah ada aturannya, yaitu adalah Permendikbud 32 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimum. Ya, di situ ada dicantumkan kepala sekolah itu sebagai tenaga kependidikan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya lagi itu adalah pertanyaan turunan. Mas, gimana sih? Apakah masih boleh kepala sekolah ini mengajar? Nah, kalau misalkan kepala sekolah ini mau mengajar atau tidak, ini masih diperbolehkan pada aplikasi Dapodik. Nah, biasanya pertanyaan turunnya itu adalah, apakah nanti akan berpengaruh kepada tunjangan profesi dia? Nah, untuk kepala sekolah, dia maupun mengajar ataupun tidak mengajar, ya, itu tidak akan berpengaruh ke dalam atau ke bagian data untuk sertifikasi tunjangan. Ya, kenapa? Karena untuk masalah dia mau ngajar satu kelas atau tiga kelas pun itu tidak akan terbaca, ya, karena kepala sekolah itu sebagai manajerial, maka dia tidak harus mengajar pun dia bisa valid datanya. Oke, kemudian di sini ada lagi yaitu adalah pengguna tidak aktif pada saat melakukan sinkronisasi. Ya. Nah, ini bisa juga dilakukan oleh Bapak Ibu, itu adalah yang pertama itu adalah itu yang menggunakan tukar pengguna, yaitu ada di pengaturan pada aplikasi Dapodik, ada di pengaturan itu ada tukar pengguna. Nah, di situ silahkan Bapak Ibu tukar pengguna menggunakan fitur yang baru tersebut, ya. Kemudian pilih sebagai kepala sekolah. Atau ada juga kasus yang seperti ini. Mas, saya sudah melakukan tukar pengguna ke PTK si A. Tapi kenapa PTK tersebut atau tampilan Dapodiknya itu blank warna putih? Nah, untuk yang menemukan kejadian seperti ini, Bapak Ibu bisa melakukan itu adalah reset username atau email si PTK tersebut. Ya, jadi tinggal Bapak Ibu reset, kemudian sinkronisasi, ya, otomatis pada saat nanti diulang lagi tukar penggunanya, dilakukan lagi tadi penukaran pengguna, maka otomatis itu bisa. Kemudian itu ada lagi yang pertama, kenapa nomor rekening BOS ini terkunci, ya. Nah, untuk sesuai dengan aturan yang baru, dengan Juknis pun yang baru juga, ya, aplikasi Dapodik menyesuaikan dengan Permendikbud atau dengan peraturan-peraturan yang baru. Jadi untuk BOS itu Bapak Ibu bisa perbaiki di laman bos.kemdikbud.go.id. Ya, jadi perbaikan nomor rekening BOS itu tidak bisa dilakukan di aplikasi Dapodik. Hanya bisa dilakukan di websitenya bos.kemdikbud.go.id. Oke, mungkin baru hanya itu saja Bapak Ibu yang baru masuk di pertanyaan, ya. Karena ada beberapa yang dirangkum, mungkin ada beberapa yang memang pertanyaan terkait ke dalam Perpal PD atau terkait ke dalam PDSPK atau Pusdatin untuk saat ini. Ya, mungkin dari saya terima kasih. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas. Oke, baik, terima kasih Mas Doni, siapa? Ardiansyah namanya ya.
Kok ganti namanya? Mardiansa, Mas. Oh iya, Doni Mardiansa. Beliau ini adalah salah satu dari tim CS atau client service, ada juga yang nyebutnya helpdesk atau CS gitu ya. Ya, banyak istilahnya. Ini tim CS kami banyak, ada kurang lebih ada 6 gitu ya. Ada 7 dan biasanya bertugas sehari-hari itu di ruangan ULT, unit layanan terpadu, yang kalau misalkan Bapak Ibu pernah main ke mana Kemdikbud, itu ada di gedung C lantai 1. Nah, teman-teman Doni dan kawan-kawan ini bergiliran untuk jaga di ULT Kemdikbud gedung C lantai 1. Kemudian pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang tadi sudah direkap di mana? Dari masing-masing. Oh, ya udah. Sudah ada yang Mas direkap. Ismail dulu aja kalau gitu. Saya juga belum, saya belum terima, saya belum Mas terima. Ismail sudah siap untuk, jadi apa Oke, namanya, siap. ini sudah kita rekapitulasi pertanyaan-pertanyaan Ini sambil kaitannya dengan ini aja ini ya. Ya, sambil Ada jalan. pertanyaan-pertanyaan yang udah direkap nih dari tim. Langsung aja Mas Yusuf. Ya, langsung aja Mas Ismail, silakan. Pertama mungkin saya coba jawab dari pertanyaan, entah ini dari siapa nih ya. Ini nggak ada informasi dari siapanya. Tapi ini pertanyaannya, mohon adanya update akreditasi sekolah agar terhubung pada akun LTMPT agar tidak kewalahan Ban SM perbarui akreditasi. Ya, jadi untuk proses update data akreditasi, memang itu semua aksesnya sudah ditutup, baik dari Dapodik sudah ditutup. Di Verval SP pun waktu itu sempat dibuka, itu kita tutup juga. Kenapa? Ban SM yang selaku berhak untuk mengeluarkan informasi akreditasi, maka dari situlah datanya akan kita ambil. Ya, dari Ban SM, ketika ada proses update data, baik itu dari akreditasinya ataupun informasi-informasi dari Ban SM, maka akan dikirimkan ke Pusdatin datanya. Ya, dalam hal ini masuk ke server Pusdatin. Nanti dari Pusdatin akan diinformasikan ke Dapodik ataupun ke LTMPT. Nah, khusus untuk LTMPT, ini nanti mungkin kalau misal dari pihak sekolah ataupun siswa ya, dari pihak sekolah lah. Ini ketika mengecek di akun registrasinya LTMPT, ketika dapat informasi bahwa akreditasi ini tidak sesuai, nanti bisa konfirmasi ke Ban SM untuk melakukan update data. Intinya kalau misalnya SK atau SK akreditasi lah seperti itu ya. Itu tidak sesuai dengan apa yang ada di LTMPT, silakan nanti konfirmasi ke Ban SM, nanti Ban SM akan melakukan pengecekan dan Udah mulai gitu. Oke. ya kita lanjut ya. Jadi untuk NIK, ya kalau misal terdeteksi NIK-nya ganda, padahal NIK ini udah sesuai gitu dengan apa yang tercatat di KK atau akte kelahiran. Nah, jika ditemukan seperti itu abaikan saja, ya. Artinya yang merasa NIK-nya sudah betul ini diabaikan dulu, kan nanti kita akan tampilkan menu residu di Verval PD. Nah, nanti akan kita tampilkan mungkin prosesnya seperti NISN. Kita akan terlihat jika NISN itu ganda, nanti akan muncul informasinya dan salah satunya harus dikeluarkan. Intinya proses seperti itu, nanti bisa cek di Verval PD. Mungkin itu dulu. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya ini masih di proses rekap ya. Saya balikan mungkin ke Mas Hasan, udah menemukan pertanyaan yang pas untuk dijawab itu. Atau Mas Yusuf silakan. Ya, baik, makasih. Tadi pertanyaan ini beberapa yang kita rekap di kolom komentar sudah dijawab secara jelas oleh Mas Ismail Yusuf gitu ya. Namanya mirip sama saya Mas. Sekarang di Pusdatin ada juga namanya Muhammad Yusuf. Jadi Yusuf ini cukup banyak. Ya, Yusuf itu memang pasaran namanya. Baik, Mas Hasan, gimana untuk pertanyaan-pertanyaan terkait Dapodik? Sudah direkap? Sudah siap jawabannya? Ya, ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Sekali lagi ini teman-teman ceritanya lagi belanja, Pak. Belanja masalah maksudnya begitu ya. Belanja masalah untuk yang pertanyaan terkait dengan Verval PD dan NIK, NISN sudah dijawab secara jelas tadi oleh Mas Ismail. Sekarang terkait dengan aplikasi Dapodik ya yang sudah kami rangkum di kolom komentar akan dijelaskan oleh Mas Hasan. Nanti kalau misalkan ada beberapa hal barangkali akan saya tambahkan. Oke, silakan Mas Hasan, sudah siap? Oke, terima kasih
Teman-teman semuanya, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Ini nggak tahu dari mananya. Kita coba jawab saja. Ini yang pertama terkait dengan sinkron kepala sekolah itu hanya himbauan atau memang kepala sekolah yang harus melakukan sync. Nah, jadi di versi sekarang 2020 ini kita mencoba melakukan mencoba melakukan perubahan dari segi bisnis proses sinkronisasi dari dari aplikasinya. Nah, ini kita harapkan dan memang sudah seharusnya yang melakukan sinkronisasi itu ada kepala sekolah. Karena apa? Karena data Dabluk ini sudah banyak digunakan ya di berbagai program kebijakan Kemdikbud. Nah, datanya itu memang harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, khusus data Dapodik ini yang berhak bertanggung jawab secara mutlak itu harusnya dan wajibnya adalah kepala sekolah. Oleh karena itu dari segi aplikasi juga kita akomodir, kita juga mencoba merubah kebiasaan tersebut. Jadi yang tadinya operator sekolah itu mencoba harus kepala sekolah yang melakukan sinkronisasi. Karena apa? Karena jika di kemudian hari ternyata butuh pertanggungjawaban terkait data, maka yang maju adalah kepala sekolahnya. Jadi adapun nanti di lapangan atau memang operator sekolah yang masih membantu ya silakan, tapi tetap nanti kalau yang bertanggung jawab mutlak adalah kepala sekolah. Oleh karena itu untuk metode sinkronisasi itu kita punya dua cara sebenarnya. Yang pertama itu adalah langsung dari login kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolahnya melakukan login manual atau bisa menggunakan fitur tukar pengguna dari operator sekolah, kemudian pilih GTK kepala sekolahnya, itu juga bisa. Silahkan memakai yang mana, intinya semua itu harus dipermudah. Kemudian selanjutnya ini ada cara penerbitan UPTK. Nah, ini mungkin Pusdatin nanti yang bisa membantu. Cobain untuk NUPTK itu memang datanya dari Dapodik. Nah, penerbitan UPTK itu wajib ya, nomor 1 terdata di Dapodik. Kemudian nanti diusulkan oleh operator sekolah melalui verbal PTK. Nah, verbal PTK kemudian baru nanti untuk prosesnya nanti bisa ditambahkan. Kemudian ini cara menghapus tanpa menghapus turunannya. Ini menghapus apa ya? Mungkin menghapus ruangan kali ya. Oke, di Dapodik ini sebenarnya memang kita mencoba mencegah. Jadi segala data itu ketika akan dihapus itu kita cek dulu data ini sudah digunakan di di data turunannya belum. Kalau misalnya belum itu bisa langsung dihapus. Tapi kalau misalnya data ini sudah digunakan oleh data turunannya, misalnya kita mau menghapus rombongan belajar, nah itu kita tidak bisa langsung menghapus rombel, kita harus mengeluarkan pembelajarannya dulu kemudian anggota rombel. Begitu juga kita mau menghapus misalnya ruangan, entah itu tanah, entah itu bangunan atau ruang itu sendiri, nah kita harus menghapus turunannya dulu, turunan rombongan belajar, kemudian jadwal dan seterusnya kita harus hapus. Yang dimaksudkan agar ketika kita hapus benar-benar data yang memang bisa dihapus, tidak data yang masih dipakai tapi dihapus. Nah, ini yang akan menimbulkan data anomali. Nah, untuk khusus untuk ruang itu karena data turunannya banyak. Nah, turunannya banyak dan per semester periodik. Nah, kita menyediakan nama hapus buku. Nah, hapus buku ini ya bisa diperbaiki atau salah data atau memang dia alih fungsi dan seterusnya, itu ada alasannya, silakan disesuaikan. Kemudian fasilitas import dari Excel. Nah, ini untuk apa? Nah, maksudnya untuk data apa? Memang untuk Dapodik ini kita tidak sediakan ekspor import baik PD, PTK maupun yang lainnya. Nah, kita kemarin hanya menyediakan untuk nilai memang kita fasilitasi untuk ekspor import, itu kita jaga ketat ya security-nya agar tidak bisa ketika ekspor import itu kan sebenarnya ketika diekspor ke Excel itu banyak data yang bisa diotak-atik. Nah, diotak-atik ini ya mungkin tanda kutip entah itu untuk positifnya atau negatifnya. Nah, kita mencegah hal tersebut. Oleh karena itu di Dapodik tidak menyediakan backup restore file ya. Semua backup restore data itu hanya ada di server. Nah, itu oleh karena itu ya kalau misalnya Bapak Ibu ingin
mau nyicil kerjaannya ya lakukan sinkronisasi saja, karena ketika sudah di server kita bisa unduh data yang terbaru dari server. Kemudian ini menyikapi Kemenak ke Kemdikbud berdasarkan semester ke kelas 12. Nah, ini kalau dari segi aplikasi Dapodik, ini tidak masalah, tinggal ditambahkan di manajemen dinas, karena kan untuk input siswa kan tidak bisa ya, tarik PD, hanya bisa tarik PD sekolah. Nah, kalau ini karena ini sekolah siswanya dari Kemenak, maka tidak bisa ditarik, karena datanya nggak ada. Ini satu-satunya caranya bisa diinputkan melalui dinas pendidikan atau di-approve oleh dinas pendidikan. Baru nanti bisa masuk ke sekolah tersebut. Itu dari segi aplikasi Dapodik. Nah, nanti kalau misalnya ini ada kaitannya dengan history untuk di Verval PD, nah mungkin bisa diteruskan oleh nanti Mas Ismail. Kemudian ini push data sertifikasi berapa lama. Nah, ini kalau ditanya soal ini sebenarnya kita kembalikan lagi ke GTK. Sebenarnya kalau dari kita, dari Dapodik, itu datanya real time. Jadi replikasinya itu real time ke Dirjen GTK. Nah, itu silakan Dirjen GTK mau mengambil datanya per kapan. Nah, jadi kita belum bisa memastikan dan tidak bisa memastikan secara periodik pengambilan data untuk kepentingan GTK. Kemudian PTK yang ganda induk bagaimana? Nah, ini untuk PTK yang ganda induk ini hanya bisa diselesaikan oleh Dinas Pendidikan, baik kabupaten kota maupun provinsi, karena di aplikasi Dapodik lokal itu sudah kita kunci untuk penugasan atau ya tambah baru guru semua wewenang Dinas Pendidikan. Nah, kalau misalnya ada PTK yang berinduk lebih dari satu di sekolah, maka silakan lapor ke dinas agar dinas melakukan perubahan terkait dengan PTK induk di sekolahnya tersebut. Kemudian tombol induk dan non induk diaktifkan lagi. Maksudnya apa ini? Tombol induk dan non induk. Ini yang penugasan. Ini masih penugasan ya. Ini ya tadi ya, berkaitan yang tadi yang sudah saya jelaskan, untuk induk non induk itu semua wewenang dinas. Memang tidak bisa dilakukan di lokal lagi karena memang sudah kebijakannya seperti itu. Jadi GTK maunya semua urusan guru itu semua diserahkan ke dinas masing-masing. Kemudian cara sinkron nilai dari rapor ke Dapodik. Nah, ini kalau rapor yang resmi ya, rapor yang resmi yang diterbitkan oleh direktorat masing-masing, baik rapor SD, SMP, SMA, SMK. Nah, itu semua rapor resmi itu sudah bisa bisa mengirim data rapornya, yaitu nilai akhir persiswanya langsung ke Dapodik tanpa harus menginput ulang di aplikasi Dapodiknya. Nah, ini semua kita sudah fasilitasi. Nah, jadi cara sinkronnya ya tinggal klik tombol sinkron di aplikasi rapornya. Nanti otomatis dia akan mengirim ke aplikasi Dapodiknya. Kemudian jika sekolah tidak memiliki ruang guru, ruang kelas disulap menjadi ruang guru. Nah, berarti ini kan alih fungsi ya. Yang mana sebelumnya itu adalah ruang kelas, nah menjadi ruang guru. Berarti ini bisa dirubah ya. Sebenarnya di aplikasi sudah disediakan. Jadi jenis prasarannya itu yang tadinya ruang kelas itu silakan dirubah menjadi ruang guru, itu sudah bisa. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait soal ini, soal SSO. SSO apa ini? Kalau SSO Dapodik kita juga sebenarnya sudah dipakai ya, ada Sipla, kemudian BOS, kemudian yang lain sudah banyak. Nah, ini kalau misalnya pertanyaannya terkait dengan mungkin tidak bisa login, ini dipastikan dulu di Dapodiknya, username dan user bisa login nggak di Dapodiknya. Kalau bisa login, otomatis di aplikasi transaksional turunannya yang menggunakan SSO ya pasti bisa. Jadi harus ada lagi? Saya masih.
Nah, mungkin tadi ya, ini ada sedikit penambahan terkait tadi cara penerimaan NUPTK ya Mas ya. Cara penerimaan NUPTK, kemudian menyikapi PD yang mutasi dari sekolah Kemenak ke kita, tapi di semester akhir. Itu kan nanti kendala di PDUN misalnya kan. Nah, itu bagaimana menyikapinya? Silakan Mas. Oke, siap. Pertama, sebetulnya ini masih ada juga nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, tapi ini dulu deh. Tadi apa penerbitan NUPTK ya? Penerbitan NUPTK. Nah, sebetulnya untuk proses penerbitan NUPTK nanti bisa detailnya bisa dilihat di Persesjen nomor 1 tahun 2018. Intinya aja ya. Jadi intinya pertama tercatat di Dapodik gurunya. Kedua, informasi ada SK tugasnya. Ya, ada SK tugasnya. Kalau dia mengajar, guru tersebut mengajar di sekolah negeri, maka harus ada SK penugasan dari kepala dinas. Penugasan di sekolah mana. Kalau dia mengajar di sekolah swasta, guru tersebut mengajar di sekolah swasta, maka harus ada SK penugasan dari kepala yayasan atau ketua yayasan. Paling tidak 2 tahun secara terus-menerus. Ya, 2 tahun secara terus-menerus. Nah, benar nanti bisa detailnya ada di sana lah, tapi poinnya adalah di situ. Ya, penugasannya. Nanti prosesnya dari sekolah mengajukan ke dari guru ke sekolah, sekolah ke dinas, dinas LPMP, nanti masuk ke ke Pusdatin untuk proses penerbitannya. Terus yang mutasi tadi ya. Iya. Mutasi. Jadi di siswa akhir misalnya di kelas 6 atau kelas 9, nah dia ada mutasi itu dari Kemenak ke Kemdikbud biasanya. Nah, itu kan biasanya di PDUN kan historinya kan nggak ada tuh. Ya. Nah, itu kendala nggak itu ke depan? Sebetulnya kita akan mengambilnya berdasarkan data yang ada itu. Maksudnya ketika data itu masuk ke Dapodik, maka itu yang nanti akan disajikan di PDUN. Ketika datanya adanya di EMIS, maka itu pun nanti akan disajikan. Intinya sih secara proses mutasi ketika datanya itu tercatat baik di EMIS ataupun di Dapodik dan sudah disuplai artinya dikirimkan ke Pusdatin, maka akan disajikan ke PDUN. Cuma ini mungkin nih ada banyak pertanyaan juga berkaitan dengan berapa lama sih dari Dapodik ke Verval dan juga ke PDUN. Nah, ini sebenarnya cukup banyak pertanyaan ini ya. Ini jika ditanya berapa lamanya, tentunya saya nggak bisa menjawab pasti. Tapi secara alur data, proses pengiriman data itu memang dilakukan secara terus-menerus. Dari Dapodik ke Pusdatin, itu secara proses memang kita sebutnya per hari, tapi di dalam prosesnya itu ada rangkaian kiriman data yang terus dilakukan. Begitupun dari EMIS. Dari EMIS pun sama. Jadi kalau misalnya ditemukan ini datanya kok belum masuk-masuk. Nah, ini memang harus ada cross check dulu. Nggak masuknya di mana? Apakah dari data peserta didiknya ataupun proses update dari Dapodik baik nama ayah kandung, terusnya nomor SKUN segala macam itu yang nggak update. Itu memang perlu ada cross check lagi. Tapi secara aliran data itu adalah proses yang sudah dilakukan by system gitu. Ini berikutnya ini perlu saya sampaikan, ini tidak ada di pertanyaan, tapi ini mungkin sangat penting ya dalam hal penginputan data. Jadi kalau misalnya teman-teman operator sekolah ini ketika mengakses ke Verval PD melakukan edit identitas, itu nanti ada batasan penilaian ya. Jadi informasi dari data yang saat ini ingin dilakukan perubahan ke data yang berikutnya, itu nanti akan dibandingkan dulu datanya. Ada namanya kita sebutnya indeks kemiripan. Nah, indeks kemiripan ini kita akan mencocokkan nih dari kondisi data yang sekarang di Dapodik, lalu perubahan yang akan dilakukan. Kalau nilainya di bawah 70% secara keseluruhan ya, dari nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin dan ibu kandung, kalau di bawah 70% ini tidak akan bisa dilakukan proses perubahan data. Nah, kenapa ini kita lakukan? Tujuannya apa? Tujuannya biar ketika proses input data di awal nih, datanya itu sudah betul dulu gitu. Paling tidak mendekati. Karena banyak kita temukan, bukan banyak, artinya ada lah ya, baik itu dari EMIS ataupun dari Dapodik. Sama dari EMIS ini cukup banyak data yang kami terima itu ibu kandungnya tidak terisi ataupun penulisan ibu kandungnya ini tidak
tidak sesuai gitulah dengan dokumennya. Nah, sehingga ketika nanti akan melakukan proses perubahan data ini akan menjadi masalah. Nah, sarannya ketika proses melakukan input data, lakukan pengisian sesuai gitu ya dengan dokumen yang ada. Diupayakan harus sesuai dengan dokumen yang ada. Baik nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, ibu kandung gitu ya. Nanti sehingga memudahkan ketika ada perubahan-perubahan data ataupun ketika ada typo, kesalahan penulisan gitu, nanti bisa dilakukan perbaikan di proses verbal PD. Terus apa lagi nih? Sementara itu dulu mungkin ya. Mungkin susah. Gimana? Lagi? Ini ada satu ya titipan terkait dengan validasi lintas minat. Ini mungkin dari SMA ya. Oke, ini sedikit tadi kan di Cenglok ada perubahan validasi lokal. Nah, itu salah satunya terkait dengan lintas minat yang ada di SMA. Nah, jadi di versi 2020B itu kita terapkan untuk lintas minat jurusannya ketika kita mau input kita mau membuat rombel baru lintas minat, itu jurusannya tidak boleh sama dengan jurusan yang ada di kelas teori kelas regulernya. Misalnya contoh, siswa ini di kelas 11 dia jurusan MIPA misalnya. Nah, maka di lintas minat kelas 11-nya dia tidak boleh MIPA. Dia harus misalnya bahasa atau IPS. Nah, jadi tidak boleh lagi lintas minat jurusannya sama dengan yang ada di regulernya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait lintas minat juga kita kita menerapkan juga rasio rombel per siswa untuk lintas minat. Namun untuk lintas minat itu perhitungannya bukan per jurusan, melainkan per matpel. Contohnya kalau reguler itu kan untuk mengecek rasio rombel kan jumlah siswa yang ada di tingkat tersebut jurusan itu. Jadi jumlah per tingkat per jurusan dibagi menjadi 3, 6. Itu untuk reguler. Nah, untuk lintas minat itu bukan per jurusan tapi diganti per matpel. Jadi rombel tingkat 11 per matpel lintas minat itu baru dibagi total keseluruhan siswa. Nah, itu dapat rasio rombel yang harus maksimal rombel yang harus dibuat. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Nah, itu untuk lintas minat. Jadi memang ada sedikit perbedaan. Yang sebelumnya itu ada penambahan 2 validasi ya di semester sekarang. Yang pertama tadi validasi terkait terkait pembuatan rombel yang mana jurusannya tidak boleh sama dengan reguler. Yang kedua adalah terkait validasi siswa yang mengambil lintas minat tersebut, yaitu dibatasi matpel bukan lagi jurusan untuk lintas minat. Mungkin itu penjelasannya. Kalau misalnya untuk lebih jelasnya mungkin ada di panduan atau di FAQ. Nah, sekian, terima kasih. Ada lagi? Oke, baik Mas Hasan, Mas Ismail, terima kasih atas penjelasannya. Tadi sudah 1 jam 30 menit ya kita berjumpa di channel YouTube Bahas Dapodik. Kemudian barangkali ada beberapa informasi penting yang ingin saya sampaikan terkait beberapa hal itu yang ingin saya perjelas begitu ya terkait dengan rekening BOS terkunci. Ini kaitannya dengan penyaluran dana BOS akan segera digulirkan peng-SK-an gelombang kedua pencairan dana BOS dengan syarat nomor rekeningnya sudah valid. Jadi barangkali buat teman-teman sekolah yang kemarin belum cair atau belum disalurkan rekening dana BOS-nya, kita tunggu untuk gelombang kedua tahap 1. Untuk tahap 1 ini gelombang kedua mungkin ya minggu-minggu ini atau minggu depan. Ya pastikan saja nomor rekeningnya sudah diupdate baik betul dan benar sesuai dengan rekening yang tertera di tabungan dengan yang ada di webbos.kemdikbud.go.id. Dan nanti data-data rekening yang ada di webbos itu akan kami replace atau kita timpakan ke dalam database Dapodik. Kapan? Nanti setelah pencairan gelombang kedua. Kemudian mungkin memperkuat lagi kenapa kepala sekolah yang harus sinkron, karena tadi sudah disinggung juga karena yang bertanggung jawab terhadap kebenaran data pokok pendidikan dari sekolah tersebut adalah top manajernya atau
kepala sekolah dalam hal ini. Kemudian apa akibatnya kalau sekolah tidak input iuran? Ya ini sekali lagi ya, bukan cuman kantin kejujuran, tapi ini juga aplikasi kejujuran gitu ya. Dan tidak ada yang perlu disembunyikan. Kalau misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3 misalnya iurannya beda-beda, apakah mau diapakan? Dibuat rata aja, rata-rata. Jadi apa namanya? Iurannya tidak perlu detail, tiap tingkat itu berbeda dan seterusnya, dibuat rata-rata saja. Kalau misalkan Bapak Ibu lihat di progress check Dapodik gitu ya, Dapodik yang sampai per hari ini tanggal 25 Januari, kalau kita lihat top 10 sinkronisasi per provinsi, provinsi yang paling pertama menduduki peringkat pertama adalah provinsi DIY ya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita kasih applause dulu buat provinsi Jogja, terima kasih. Ya ini baru klasemen sementara, kurang lebih 1 minggu Dapodik rilis gitu ya. Saya yakin ini provinsi lain akan segera menyusul. Kemudian dari tingkat kabupaten kota, ya yang pertama itu adalah kota Gorontalo, sudah 78% per tanggal 25 Januari ini. Ya saya yakin kedepannya barangkali Kabupaten Sleman, yang kedua Sumbawa Barat, Aceh Barat. Ya, coba perhatikan ini yang di luar Jawa ini yang paling banyak ya, yang justru yang paling mendahului ini di luar Jawa, ada ya Tebo, Tanah Bumbu dan seterusnya. Ya untuk yang top down 10 terbawah provinsi dan kabupaten kota silakan lihat di web Dapo. Ya barangkali itu untuk sekedar memotivasi. Ada pertanyaan menarik nih Bapak Ibu sekalian terkait dengan perubahan nomenklatur organisasi Kemdikbud yang baru, Ditjen Dikdasmen ya sekarang berubah menjadi Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen ya, pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pertanyaannya menarik adalah apakah kedepannya aplikasi atau sistem Dapodiknya antara PAUD dengan Dikdasmen ini akan menjadi satu sesuai dengan nomenklaturnya? Jawabannya adalah kita sedang exercise, sedang kita mencoba menjajaki begitu ya kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan. Ya, apakah pastinya penggabungan database-nya, karena secara organisasi ya pengelolanya sudah jadi satu. Ya, hasilnya bagaimana nanti di tahun ajaran baru bulan Juli 2020 nanti. Pertanyaan terakhir, ya, ini guru honor yang baru dimasukkan, apakah boleh dapat dana dibayarkan dari dana BOS? Silakan pelajari Juknis BOS di Permendikbud nomor 8 kalau tidak salah. Nomor berapa? Nomor 8 ya? Ya, tolong dikoreksi kalau salah. Nomor 8 tahun 2020, di situ sangat jelas syaratnya ber-PTK sudah diinputkan minimal Desember 2019 dan tidak berprofesi pendidik. Tidak atau belum memiliki sertifikat pendidik. Ya, untuk lebih jelasnya silakan dipelajari. Saya rasa tidak perlu tanyakan ya karena sudah ada di dalam Juknis BOS. Keseluruhannya tadi ketinggalan Mas. Apa itu? Jadi tadi kan terkait dengan validasi lintas minat ya. Ini tadi ada yang mengingatkan. Tadi kan untuk lintas minat kan memang tidak boleh sama dengan jurusan tidak boleh sama dengan reguler. Iya, betul. Nah, itu ada pengecualian yaitu untuk jurusan bahasa. Jurusan bahasa. Jadi jurusan ada apa dengan bahasa? Jadi jurusan bahasa itu bisa. Jadi misalnya dia peminatannya di regulernya bahasa. Bahasa Inggris misalnya, nah di lintas minatnya bahasa Jerman atau bahasa itu boleh. Jadi dia salah satu jurusan bahasa bisa ngambil bahasa lainnya ya. Betul. Kecuali misalkan dia IPA. IPA ngambil lintas minatnya itu IPA misalnya IPA lagi atau biologi atau matematika nggak boleh ya. Jeruk makan jeruk gitu ya? Iya, jeruk. Kalau gitu di peminatannya aja itu bukan lintas ya. Bukan lintas. Oke, baik. Ya lintas minat teman-teman SMA itu penting itu. Saya rasa kalau misalkan dia lintas minat, saya yakin baik data maupun fakta tidak ada yang lintas minat itu sama jurusannya, gitu ya. Kecuali yang bahasa tadi. Kalau misalkan lintas minat ya tidak dengan mata pelajaran yang sama, nggak perlu lintas ya. Harusnya ya peminatan gitu, kelas yang reguler. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup saya mau nanya nih untuk yang pemirsa ya, pemirsa di studio. Ini saya kayak si ILC itu siapa namanya? Karnilias ya. Pemirsa. Baik. Sebelum kita tutup ya, kira-kira bermanfaat tidak untuk segmen channel YouTube Bahas Dapodik ini? Kalau misalkan bermanfaat silakan like, share, and comment gitu ya. Ya, kemudian kita juga
ya kita juga membuka kesempatan teman-teman kira-kira nih untuk next episode ya, untuk episode selanjutnya di channel Bahas Dapodik ini, kira-kira topik apa yang mau diangkat dan narasumbernya siapa ya. Kita pengen tahu ya, kira-kira dari teman-teman di lapangan ini butuhnya topik apa, lalu siapa yang ingin menyampaikan ya, agar tujuan dari dibuatnya channel YouTube ini menyelesaikan dan memberikan solusi permasalahan yang ada di lapangan. Biar kami belanja, Pak. Ya, belanjanya belanja masalah gitu, kira-kira gitu ya. Silakan nanti ditulis di komentar ya, siapa yang terbanyak topiknya, insya Allah nanti kita angkat di pertemuan selanjutnya beserta siapa yang ingin disampaikan. Baik, Mas Ismail, terima kasih. Mas Hasan, Sauri Mahfud, terima kasih Mas Doni dan seluruh kru di belakang layar. Ini ada 200-300 orang gitu ya. Kami ucapkan terima kasih. Ya, mati. Enggak, lanjut. Ya. Kita ucapkan terima kasih dan tetap semangat ya, kami tunggu updatean datanya, dan sekali lagi kami mohon maaf kalau sekiranya ada salah-salah kata ya, mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Dan yang terakhir kita ucapkan salam satu data pendidikan. Terima kasih, sekian dari kami live langsung dari studio Gedung E lantai 5. Kami beserta tim teknis Dapodik Dasman mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teknik nanti balik.